Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Putri Maharani Wildana dengan NIM 202501402232. Saya dari kelas E. Di sini saya ingin mempresentasikan dari modul 4 dengan judul Proses Troubleshooting Sistem Komputer 6 Langkah Sistematis. Jadi saya akan membahas topik penting tentang proses troubleshooting sistem komputer. Tujuan kita di sini adalah menyediakan panduan logis agar kita dapat mendiagnosis, memperbaiki, dan mencegah masalah perangkat keras dan lunak secara efisien. Kenapa sih kita perlu proses troubleshooting? Sebelum kita menyelami langkah-langkahnya, ada 2 prinsip dasar yang harus kita pegang. Yang pertama, kalau troubleshooting itu memerlukan pendekatan yang terorganisir dan logis. Lalu tujuannya itu mengeliminasi variabel dan mengidentifikasi penyebab masalah secara sistematis. Jadi tujuannya itu bukan hanya sekadar coba-coba, melainkan mengeliminasi variabel. Lalu yang kedua itu, dan ini adalah yang paling penting, tentang peringatan pentingnya, itu adalah proteksi data. Selalu lakukan tindakan pencegahan untuk melindungi data karena perbaikan tertentu seperti pergantian hard drive dapat beresiko menyebabkan kehilangan data. Jadi, jika kita melakukan perbaikan tertentu seperti pergantian hard drive dapat beresiko menyebabkan kehilangan data. Jika backup tidak tersedia, wajib bagi kita untuk meminta pelanggan menandatangani formulir pelepasan tanggung jawab. Hal ini untuk membebaskan kita nantinya dari resiko hukum. Selanjutnya di slide 3, sebelum melakukan troubleshooting atau perbaikan komputer, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa data pelanggan aman. Banyak tindakan perbaikan beresiko menghapus atau merusak data sehingga backup menjadi langkah wajib. Daftar hal-hal yang perlu diverifikasi dengan pelanggan untuk memastikan bahwa percadangan telah dilakukan. Yang pertama itu tanggal pencadangan terakhir, yang kedua itu isi cadangan, yang ketiga itu integritas data cadangan, dan yang keempat ketersediaan semua media cadangan untuk pemulihan data. Lalu masuk ke pentingnya backup data langkah awal kritis. Yang pertama itu perlindungan mutlak. Wajib lakukan tindakan pencegahan untuk melindungi data sebelum troubleshooting. Perbaikan seperti pergantian hard drive atau instalasi ulang OS dapat membahayakan data. Yang kedua itu tanggung jawab. Liability. Kehilangan data dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi teknisi atau perusahaan. Yang ketiga itu prosedur verifikasi. Jika ragu, verifikasi detail backup dengan pelanggan, tanggal backup terakhir, konten dan integritas data. Tanpa backup, jika tidak ada, minta pelanggan untuk menandatangani formulir pelepasan tanggung jawab. Formulir harus mencakup izin kerja dan pelepasan tanggung jawab jika data hilang. Di slide selanjutnya kita masuk pada 6 langkah kunci siklus pemecahan masalah, 6 langkah proses troubleshooting. Inilah inti dari presentasi kita, 6 langkah proses troubleshooting. Ini adalah siklus yang harus kita ikuti secara berurutan dan disiplin. Yang pertama itu langkah pertama kita mulai dari identifikasi masalah pengumpulan data. Yang kedua itu kita lanjutkan dengan tetapkan teori penyebab yang mungkin, hipotesis. Lalu yang ketiga kita uji teori untuk menentukan penyebabnya. Yang keempat itu tetapkan rencana aksi dan implementasikan solusinya. Lalu yang kelima verifikasi fungsional sistem penuh. Dan yang terakhir
sering kita lupakan itu dokumentasi, hasil temuan, tindakan, dan hasil akhirnya. Yang pertama yang akan kita bahas itu langkah 1. Langkah 1 ini adalah fase detektif. Tujuan kita adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin baik dari pelanggan maupun dari komputer itu sendiri. Perhatikan etika percakapan, jangan gunakan jargon dan jangan pernah menyalahkan pelanggan. Kita menggunakan 2 jenis pertanyaan, yaitu ada pertanyaan terbuka open-ended question untuk mendapatkan detail deskriptif seperti jelaskan apa yang terjadi. Lalu habis itu ada juga close-ended question atau pertanyaan tertutup untuk konfirmasi spesifik yang umumnya hanya butuh jawaban ya ataupun tidak. Seperti apakah Anda melihat pesan kesalahan atau apakah monitor menyala? Dan yang paling penting untuk dicatat adalah pesan, kesalahan, dan urutan bunyi bip kode. Bunyi bip adalah kode unik dari BIOS yang langsung menunjuk ke kegagalan hardware. Lalu kita masuk ke langkah 2 dan 3, teori dan pengujian. Setelah data terkumpul, kita masuk ke langkah 2, tetapkan teori penyebab yang mungkin. Kita buat daftar teorinya, tetapi selalu prioritaskan dan tempatkan masalah yang paling jelas dan mudah diatasi di bagian paling atas, seperti kabel longgar atau perangkat mati. Lalu lanjut ke langkah ketiga itu, uji teori untuk menentukan penyebab. Kita menguji teori satu persatu, mulai dari yang tercepat dan termudah. Contoh uji awal yang wajib, memastikan perangkat menyala, kabel aman, dan urutan boot di BIOS sudah benar. Terus kita masuk ke langkah 4, rencana aksi dan implementasi solusi. Langkah 4 ini adalah fase perbaikan. Saat menyusun rencana aksi, kita harus memperhatikan kebijakan perusahaan sebelum menetapkan perubahan apapun. Saat implementasi, terapkan solusi satu persatu. Dan ingat, ini aturan emas. Jika solusi yang Anda terapkan itu gagal dan tidak memperbaiki masalah, Anda harus membalikan tindakan yang baru saja Anda lakukan sebelum mencoba solusi lain. Ini untuk memastikan tindakan Anda tidak menciptakan masalah baru. Jika solusi tidak tercapai, lakukan riset lebih lanjut menggunakan helpdesk logs, manual perangkat, ataupun forum online. Di slide selanjutnya itu, langkah 5, verifikasi fungsional sistem penuh. Langkah 5 ini sangat penting karena tujuan kita bukan hanya memastikan masalah awal teratasi, tapi juga memverifikasi fungsional sistem secara penuh. Selanjutnya di langkah 6 itu, dokumentasi dan penutupan. Langkah terakhir adalah penutupan yang profesional. Pertama, diskusikan solusi dengan pelanggan, jelaskan masalah dan solusi secara lisan, dan mintalah mereka memverifikasi bahwa telah teratasi. Kedua, dokumentasikan semuanya. Catat deskripsi masalah, langkah-langkah yang diambil, dan komponen yang digunakan. Dokumentasi ini disimpan dalam jurnal atau work order dan menjadi aset referensi berharga untuk masalah serupa di masa depan. Di slide selanjutnya, ada contoh penerapan 6 langkah pada masalah hardware. Untuk mengilustrasikan proses ini, mari kita lihat beberapa kasus umum hardware. Ada catu data, jika komputer mati mendadak atau bahkan tercium bau terbakar, teori kita langkah 2 adalah kegagalan PSU atau overload. Solusi kuncinya itu adalah menguji PSU dan segera menggantinya jika terbukti rusak. Lalu ada CPU dan memori. Jika terjadi gagal boot atau sistem freeze, penyebabnya seringkali adalah overheat CPU atau RAM yang salah terinstall. Kita periksa heatsink dan verifikasi ulang instalasi RAM secara fisik. Lalu ada layarnya.
Di layar itu jika layar berkedip atau tidak ada gambar, kita tidak langsung menyalakan monitor. Kita periksa dulu kabel longgar, lalu reinstall driver video. Kita selalu mulai dari yang termudah dahulu. Di slide selanjutnya itu ada alat referensi pribadi dan eksternal. Di ini keterampilan troubleshooting tidak hanya ada di kepala Anda, tapi juga di sumber daya Anda. Secara pribadi, gunakan notes saat bekerja untuk menghindari pengulangan langkah dan buat jurnal yang berisi riwayat lengkap perbaikan Anda. Lalu jika secara eksternal itu, ketika Anda butuh, manfaatkan alat referensi internet, cari di pabrikan untuk masalah firmware spesifik, atau cari pengalaman teknisi lain di forum online dan situs chat. Ini untuk masalah dan solusi hardware-nya, ada komponennya, gejala utama, penyebab umum, dan solusinya. Kesimpulannya, kunci keberhasilan troubleshooting itu ada pada 6 langkahnya. Keberhasilan bergantung pada penerapan 6 langkah proses yang sistematif, dari identifikasi hingga dokumentasi. Prioritas data, selalu lindungi data pelanggan backup sebagai langkah awal untuk menghindari tanggung jawab. Lalu efisiensi diagnosis, mulai dengan teori yang paling sederhana, uji secara sistematis, dan pastikan verifikasi fungsionalitas penuh setelah perbaikan. Lalu aset pengetahuan, dokumentasi, jurnal adalah aset terpenting Anda untuk menyelesaikan masalah Anda di masa depan dengan cepat. Jadi troubleshooting yang efektif adalah perpaduan antara metodologi yang disiplin dan pengetahuan yang terdokumentasi. Sekian hasil presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.